Selamat pagi, siang, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hakam Afzana Mustain, NIM 135240075, kelompok 6, kelas 64. Dan hari ini untuk ujian akhir semester saya akan melakukan presentasi terkait makalah dari kelompok 6 yang berjudul Analisis User Interface dan User Experience aplikasi Shopee dengan desain interaksi. Oke, di sini ada materi presentasinya dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama ada pendahuluan, lalu ada kajian pustaka, ada metode penelitian, ada hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, untuk pendahuluannya latar belakangnya bagaimana? Di sini ada pertumbuhan e-commerce mendorong transformasi ekonomi global di era digital ini. Shopee tentunya menjadi salah satu yang terbesar sejak diluncurkan pada 2015, menjadi pionir e-commerce di Asia Tenggara melalui teknologi yang inovatif. Lalu UI UX tentunya berperan penting dalam kesuksesan aplikasi karena memengaruhi kepuasan, retensi, dan konversi pengguna. Nah, perkembangan teknologi dan persaingan industri menuntut Shopee terus menyempurnakan dan mengembangkan desain aplikasinya. Pengguna mengharapkan navigasi mudah, akses cepat, visual menarik, dan fitur intuitif yang mudah digunakan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk optimasi pengalaman pengguna. Lalu untuk rumusan masalah tujuan batasan dan metode teknik pengumpulan data, yaitu untuk rumusan masalahnya ada apa saja permasalahan pengguna ketika menggunakan aplikasi Shopee dan bagaimana preferensi desain yang diinginkan oleh pengguna terhadap aplikasi Shopee. Tujuannya mengidentifikasi permasalahan pengguna dan dalam menggunakan aplikasi Shopee dan mengetahui preferensi desain yang diinginkan oleh pengguna terhadap aplikasi Shopee untuk meningkatkan pengalaman penggunaan mereka. Lalu untuk metode dan teknik pengumpulan data, di sini ada ada penelitian kualitatif dan kuantitatifnya. Untuk kuantitatifnya akan dilakukan melalui survei yang digunakan melalui G-Form atau Google Form. Lalu untuk kualitatifnya akan digunakan dengan wawancara dan observasi terkontrol. Lalu untuk batasan masalah di sini kami akan menggunakan Shopee yang versi rilisnya 3.51.32. Lalu untuk respondennya mahasiswa Institut Teknologi Bandung untuk responden kuesioner dan narasumber wawancara. Lalu untuk kajian pustaka di sini ada 6 kajian pustaka yang dilakukan, yaitu ada transformasi bisnis melalui e-commerce, lalu ada peran Shopee dalam e-commerce, lalu ada pengertian dan elemen UX, lalu ada usability dalam UI UX, lalu ada metode evaluasi heuristic evaluation, dan yang terakhir ada 10 prinsip heuristic evaluation. Lalu untuk metode penelitiannya bagaimana? Di sini ada wawancara yang akan dilakukan terhadap 5 orang yang akan dibagikan dengan ada 2 pertanyaan tertutup dan pertanyaan terbuka. Untuk pertanyaan tertutupnya ada berapa lama menggunakan aplikasi Shopee dalam sehari? Ada apakah Anda mengalami kesulitan dalam menemukan fitur tertentu di Shopee? Lalu ada apakah Anda lebih suka menggunakan aplikasi Shopee daripada e-commerce lain? Lalu untuk pertanyaan terbukanya, ada apa alasan utama untuk menggunakan aplikasi ini? Bagaimana kesan pertama Anda untuk pertama kali menggunakan aplikasi Shopee? Dan menurut Anda, aspek atau fitur apa yang perlu ditambahkan pada aplikasi Shopee ini? Lalu untuk metode penelitian kedua ada survei. Kami akan membuat survei untuk kuesioner yang akan dibagikan minimal ke 30 responden yang pertanyaannya ini diajukan dalam survei relatif lebih banyak daripada pertanyaan pada metode wawancara. Format yang digunakan dalam skala Likert untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna tentunya. Lalu untuk metode penelitian terakhir itu adalah observasi. Kami akan mengobservasi setidaknya 5 orang dengan beberapa instruksi atas yang akan dilakukan oleh pengguna. Yang pertama ada bagaimana membeli barang yang dibutuhkan pengguna, lalu ada bagaimana mencari produk terbaru di Shopee, dan juga ada bagaimana memesan makanan pada Shopee Food. Lalu untuk berapa lama penelitiannya, kami melakukannya di sini 8 Juni sampai dengan 16 Juni 2025. Target observasi kami adalah responden yang sering menggunakan Shopee, responden yang pernah mengalami permasalahan menggunakan Shopee, ada responden pengguna yang awan teknologi, dan juga pengguna yang mahir untuk disertifikasi. Oke, lanjut ke hasil penelitian. Di sini ada wawancara, yaitu yang pertama, ada kepuasan fitur. 3 puas dan 2 bingung karena fitur terlalu banyak. Lalu untuk kesulitan penggunaan, desain membingungkan, iklan mengganggu, produk tidak sesuai, sering error saat scroll atau verifikasi KTP. Lalu ada preferensi e-commerce, ada yang satu memilih Shopee, ada 2 yang lainnya memilih e-commerce lain, dan 2 yang lainnya berdasarkan promo yang ada. Lalu untuk saran fitur, adanya visualisasi 3D barang, lalu ada pencarian lewat foto, dan juga ada kurangi fitur yang tidak penting. Lalu bagaimana dengan hasil observasinya? Di sini pemesanan dan pembayaran, semua pengguna bisa pesan dan bayar dengan mudah. Pencarian produk, semua pengguna bisa mencari produk dengan mudah. Voucher promo, 2 dari 5 pengguna kurang paham cara pakai voucher. Lalu yang terakhir ada Shopee Food, 2 dari 5 tahu fitur ini, tapi bisa pelajari dengan cepat. Semua bisa selesaikan pembayaran dengan mudah. 2 dari 5 belum tahu fitur ini, tapi bisa dipelajari dengan cepat. Semua bisa selesaikan pembayaran dengan mudah. Lalu bagaimana dengan surveinya? Surveinya
frekuensi penggunaan rata-rata skor 3,4 dari 5, pengguna cukup sering pakai Shopee. Lalu untuk yang kedua ada kepuasan dan kemudahan. Rata-rata skor 37,74 dari 50, pengguna cukup puas dan merasa mudah. Lalu yang terakhir ada korelasi, di sini memakai korelasi Spearman yang nilainya 0,99, yang berarti semakin mereka sering pakai, semakin mereka puas. Lalu untuk yang rekomendasinya di sini bisa dilihat untuk tampilan home-nya di sini ada tampilan lamanya yang terkesan sedikit ramai dan terkesan sangat mengganggu yang tadi telah disebutkan di hasil teknik pengumpulan datanya. Lalu di sini ada rekomendasi kami, yaitu lebih simple, lebih elegan, dan lebih kayak intuitif bagi pengguna untuk digunakan sehari-hari. Lalu untuk selanjutnya di sini ada visualisasi 3D-nya. Jadi di sini misalkan ada produk laptop, ada visualisasi 3D-nya, bagaimana dimensinya, bagaimana portnya ada apa aja, terus banyak hal yang diuntungkan bila menggunakan visualisasi 3D ini. Nah, lalu yang terakhir ada pencarian melalui foto. Di sini bisa dilihat, jadi ada pencarian melalui foto dengan memfoto sebuah barang, bisa direkomendasikan, ya bisa direkomendasikan produk yang serupa dengan foto yang pengguna kirim. Oke, itu adalah 3 rekomendasi yang kami kelompok 6 berikan untuk untuk makalah ini. Lalu bagaimana kesimpulannya? Berdasarkan penelitian yang dilakukan, mayoritas pengguna merasa memiliki pengalaman pengguna atau UX yang positif saat menggunakan aplikasi Shopee. Aplikasi ini dinilai mudah digunakan berkat navigasi yang luas, akses yang cepat, serta antarmuka yang ramah pengguna. Nah, riwayat-riwayat seperti riwayat pembelian, rekomendasi produk, dan notifikasi relevan turut mendukung kemudahan dalam melakukan transaksi jual beli. Namun demikian, terdapat sejumlah kendala yang tentunya dirasakan oleh sebagian besar pengguna. Nah, ini yang dirasakan yang kurang bermanfaat, membingungkan, sehingga mengganggu kenyamanan saat penggunaan aplikasi Shopee ini. Nah, akurasi mesin Shopee juga menjadi catatan penting karena seringkali tidak mampu menampilkan hasil pencarian yang sesuai dengan kata kunci pengguna. Selain itu, iklan pop-up di halaman utama kerap mengganggu dengan pengalaman pengguna mereka. Untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan ke pengguna, Shopee perlu menyederhanakan tampilan antarmuka, mengurangi iklan yang mengganggu, serta menyempurnakan fitur-fitur pencarian agar pengguna dapat berbelanja yang lebih fokus, lancar, dan efisien. Dengan seperti itu, sudah diakhirinya presentasi makalah untuk ujian akhir semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas salah kata atau perbuatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.